Hutan pinus di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terbakar. Pengemudi mobil mewah mengamuk dan merusak sepeda motor milik pengemudi ojek online di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kasus ini berakhir damai. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mencopot Kepala SPPG dan menutup sementara dapur imbas keracunan yang dialami siswa di Brastagi, Sumatera Utara. Rumah sakit darurat hingga bantuan terus mengalir untuk korban gempa di NTT. Namun masih banyak dari korban yang wilayahnya terisolasi dan harus menghadapi gempa susulan. Merespon keresahan banyaknya warga yang bergaji 3 juta rupiah namun masuk kategori desil 10 atau kelompok super kaya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf bilang, besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan alias desil. Apakah statistik tidak sepenuhnya membaca realita di lapangan? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah informasi pilihan telah disiapkan tentunya di Sapa Indonesia Pagi. Bersama saya Yan Rahmat. Dan saya Disla Rasati. Saudara, ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Yang masih menjadi sorotan hingga kini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan dari gempa di Nusa Tenggara Timur. Karena saudara-saudara kita sampai saat ini saudara masih menantikan bantuan yang sampai saat ini saudara masih di jalan mungkin begitu ya. Ada banyak sekali bantuan yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya adalah bantuan berupa logistik. Itu pastinya utamanya juga ada popok bayi dan juga untuk lansia, termasuk juga alas tidur dan juga tenda-tenda begitu ya yang layak. Karena apa? Karena kalau kita lihat sebagian besar banyak sekali masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang mengungsi di posko ini masih mendirikan tenda swadaya begitu ya. Kita harapkan tentu saja, apalagi kemarin Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sudah meninjau secara langsung bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Dan kabarnya ini Pak Presiden Prabowo Subianto informasinya kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ini hari Sabtu akan mengunjungi saudara-saudara kita di NTT. Mudah-mudahan ya. Oke, itu yang dinanti oleh masyarakat dan juga korban gempa di NTT ya. Dan ini juga menjadi headline di harian Kompas hari ini, Disti. Bila kita lihat kalau tadi Disti berbicara soal apa saja yang dibutuhkan oleh korban di headline harian Kompas ini terkait dengan gempa susulannya. Ada potensi ternyata di sini ribuan gempa susulan terus melanda Flores dan gempa susulan ini diperkirakan masih akan terjadi begitu hingga 3 sampai 4 minggu ke depan. Namun di tengah kondisi ini jalanan sebagian sudah terbuka, ada juga wisatawan yang sudah datang juga begitu. Namun yang perlu juga diperhatikan kemarin terakhir bahwa terkait dengan bantuan masih ada kendala soal jalur-jalur yang terisolasi. Berarti fokusnya di sini bagaimana petugas membuka jalur yang ini, jalur terisolasi ini agar bantuan yang tadinya menumpuk di posko begitu bisa segera tersalurkan. Begitu itu adalah
utamanya. Selain itu juga yang tadi sempat disinggung ada terkait juga dengan desil. Disti sudah mengecek desil berapa kamu kira-kira? Jangan-jangan super kaya teman saya ini. Soalnya kalau tadi dibilang katanya yang bergaji 3 juta saja masuk desil 10 begitu ya. Nah ini harus ada juga verifikasi data lagi begitu dari Kementerian Sosial, jangan sampai pendapatannya ini tidak sesuai dengan desilnya. Betul. Dan kalau kita lihat desil ini kan ada 10 tingkatannya, dari yang sangat miskin di 1 sampai yang sangat sejahtera ataupun paling sejahtera di 10. Ini rentangnya di 1 sampai 5, ini antara sangat miskin sampai menengah ke bawah itu masih mendapatkan bantuan sosial begitu di kategori tersebut. Sementara di menengah hingga menengah atas ada yang sebagian dapat dan ada juga yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial, termasuk nanti terkait dengan subsidi Pertalite yang BBM ya. Betul, di 9 sampai 10 tingkatan desil itu yang tidak layak mendapatkan subsidi tersebut. Begitu, itu nanti yang jadi perhatian dan juga ramai diperbincangkan karena memang bukan terkait desilnya saja, tetapi kenapa saya yang bergaji 3 juta misalkan nih, ini masuk ke desil 10 yang sangat sejahtera tadi. Mungkin ada beberapa imbauan dari pemerintah untuk segera datang misalkan ke kecamatan, ke kelurahan untuk memverifikasi lagi. Ya, pergantian desil tadi, dan bisa juga melalui aplikasi. Mudah-mudahan ini pendataannya dulu deh dibenahi begitu sampai pengaplikasiannya nanti akan dilakukan di tahun 2027. Nah, informasi tersebut nanti akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, khususnya di Kompas Bisnis, Saudara. Tapi sebelum sampai ke sana, kita ke informasi pertama dulu, Saudara. Hutan pinus di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini terbakar. Tim gabungan dari TNI Polri dibantu dengan warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Hutan pinus yang terbakar tidak jauh dari tempat wisata Malino Goa, Saudara. Kencangnya tiupan angin memicu api terus membesar. Personil TNI Polri dibantu dengan warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Meski sempat padam, sejumlah titik api masih terlihat di lokasi tersebut. Saudara, kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dinyatakan padam total. Wisata di Bromo resmi dibuka kembali pada 20 Agustus. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru secara resmi mengumumkan wisata Bromo kembali dibuka per 20 Agustus dini hari. Meski kebakaran di Bromo sudah padam, petugas gabungan tetap disiagakan untuk melakukan pendinginan serta penyisiran. Seluruh titik api berhasil dipadamkan selama 13 hari melalui operasi terpadu dan melibatkan berbagai unsur. Terkait dengan aktivitas kegiatan wisata alam, tentunya pasca hari ini kami segera akan memastikan kembali sarana-sarana wisata alam siap untuk digunakan dan kita akan normalisasi kondisi setelah semuanya siap. Saudara, seorang pengemudi mobil mewah mengamuk dan merusak sepeda motor milik pengemudi ojek online di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksi perusakan ini dipicu karena pengemudi mobil tak terima mobilnya terserempet motor ojek online. Berawal dari cekcok di jalan berujung aksi perusakan. Seorang pengemudi mobil mewah merusak motor milik pengemudi ojek daring di Jalan Veteran Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Cekcok diduga berawal dari senggolan kendaraan antara motor korban dan pelaku. Meski pengemudi ojek online sudah meminta maaf, namun pengemudi mobil mewah menuntut ganti rugi, meminta KTP sebagai jaminan. Penolakan korban lantas memicu amarah pelaku hingga merusak kendaraan korban. Tadinya sih kan nama supirnya yang bawa mobil minta KTP, cuman nggak dikasih sama yang ojolnya. Terus ya lama-lama dipukul, dihancurin motornya. Atas kesalahan saya yang buatan, mohon maaf Pak. Kasus berakhir damai setelah dimediasi polisi. Korban dan pelaku sepakat saling memaafkan.
Pelaku mengaku menyesal karena tersulut emosi sesaat. Mungkin terlalu banyak pikiran. Jadi emosi saat akhirnya seperti ini. Saya mohon maaf semuanya. Antara Pak Dodi dengan Pak Mulyadi. Setelah kami telusuri, kami juga melihat bahwa ini kan kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Selain itu juga dari Pak Didi juga memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan bertanggung jawab terhadap motornya. Kasus ini akhirnya dihentikan. Korban juga dapat motor pengganti yang diberikan melalui layanan aduan masyarakat sebagai bentuk bantuan agar korban dapat kembali bekerja. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Saudara, 2 kapal penumpang tabrakan di Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Saat proses sandar berlangsung, warga yang berada di dermaga pun panik. Saudara, berikut ini adalah detik-detik kapal motor Permata Obi menabrak kapal motor Queen Mary di Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada Senin kemarin. Awalnya, KM Permata Obi hendak bersandar di dermaga pelabuhan. Namun sebelum tali diikat, terjadi gelombang laut dan embusan angin kencang membuat kapal menghantam KM Queen Mary yang berada di depannya. Tidak ada korban dalam insiden, namun benturan mengakibatkan kerusakan pada kapal dan sejumlah fasilitas pelabuhan. Sedang melaksanakan manuver untuk sandar di dermaga Pelabuhan Jailolo. Sebelum tali tambatnya diikat di bolder, datang angin kencang dan tak terhindarkan lagi kejadian tubrukan itu terjadi antara kapal KM Permata Obi dan kapal Queen Mary yang sedang melaksanakan persiapan keberangkatan. Saudara, truk trailer bermuatan kapas seberat 20 ton terjun ke dalam jurang sedalam 15 meter di Boyolali, Jawa Tengah. Pengemudi truk meninggal usai terjepit di kabin truk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nembe mawon Mas, nang ngarepku, posisi ngarepku. Proses evakuasi pengemudi truk berlangsung dramatis melibatkan tim gabungan dari SAR, Damkar, polisi dan juga TNI. Tim mengangkat bagian depan truk memakai derek karena kondisi terjal di dalam jurang sedalam 15 meter. Polisi bilang kecelakaan tunggal diduga akibat tertidur saat berkendara. Truk oleng ke kanan dan terperosok ke dalam jurang. Evakuasi berlangsung 2,5 jam, saudara. Dugaan sementara untuk kendaraan kami sampaikan microslip karena tidak ada pengereman sama sekali, tidak ada bekas jejak rem yang tertinggal maupun apa, dan dari arah Semarang menuju ke Solo kendaraan langsung oleng merobos dan masuk ke jurang sebelah barat jalan. Kondisi sopir meninggal dunia terjepit antara dashboard dengan jok penumpang. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seekor sapi terperosok ke dalam sumur sedalam 3 meter di kota Jambi. Evakuasi berjalan dramatis dengan bantuan petugas damkar. Gelap naik sapinya. Sapi pertama kali ditemukan sang pemilik sudah berada di dalam sumur pada Selasa sore. Warga sempat mencoba menarik sapi namun gagal hingga memanggil petugas damkar. Petugas damkar yang tiba ini langsung bergerak mengevakuasi sapi yang mulai terlihat lemas. Evakuasi berlangsung selama 30 menit dengan mengikatkan tali pada tubuh sapi. Tiba di lokasi, kami melihat kondisi sapi yang sudah lemas di dalam sumur. Setelah melakukan evakuasi lebih kurang setengah jam atau 30 menit, sapi ini berhasil kami keluarkan dari lubang tersebut.
Warga di Solo, Jawa Tengah digegerkan dengan seekor orang utan yang berkeliaran di jalan. Orang utan itu lepas dari kebun binatang Solo Safari. Seekor orang utan berkeliaran di jalanan Jebres, Solo, Jawa Tengah dan membuat geger warga. Orang utan terlihat berhenti di depan warung makan, lalu berlalu lalang hingga sempat merobohkan sepeda motor milik warga. Orang utan bernama Didi ini ternyata kabur dari kandangnya di kebun binatang Solo Safari. Warga melihat orang utan memanjat tembok dan menyeberang jalan. Tadi orang utannya itu lepas dari sebelah timur, pas pohon itu loh, di warung itu, jalan ke arah buah, terus dia nyebrang jalan, terus masuk ke warung sini gitu loh, masuk ke warung sini, jatuhin kendaraan dua itu, terus jalan lewat sini terus ke sana ke Tim SAR. Pihak Solo Safari memastikan semua pengamanan normal, mulai dari lokasi konservasi hingga batas pagar. Diduga orang utan berhasil memanipulasi kawat listrik hingga akhirnya kabur ke jalan. Orang utan kami Didi sehat walafiat dan tidak ada kendala apapun dan bisa dilihat di eksibit tadi. Didi ini kuriusnya atau sangat pandai, satwa yang pandai dan dia bisa melewati sampai bisa ke luar, sedikit keluar kemarin. Tim gabungan telah membawa orang utan Didi kembali ke Solo Safari. Pengawasan kini diperketat agar tidak terulang. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mencopot kepala SPPG dan menutup sementara dapur imbas keracunan yang dialami siswa di Brastagi, Sumatera Utara. Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaat jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mencopot kepala SPPG dan menutup sementara dapur imbas keracunan yang dialami siswa di Brastagi. Kepala BGN juga mengungkap sebab dugaan keracunan yang menimpa siswa di Brastagi akibat lalai dalam penyimpanan dan pengolahan. Kepala BGN mengklaim sedang fokus pengobatan siswa yang terdampak sekaligus penanganan trauma siswa dan juga keluarga. Betul ada kelalaian, ya ini sekarang sedang diinvestigasi termasuk penyebab dari keracunannya itu adalah ikan yang dia lalai dalam pengolahan, dalam penyimpanan. Harusnya kemudian dapurnya kami investigasi, kami tutup untuk diinvestigasi, kemudian kepala SPPG-nya kami copot. Sementara ini kami fokus pada pengobatan, ya kami pastikan bagaimana anak-anak kita ini kemudian mendapatkan pengobatan yang prima, kemudian bisa sehat kembali. Kasus diduga keracunan MBG ini terjadi pada Kamis 13 Agustus 2026 di mana sebanyak 361 siswa di sejumlah sekolah menengah atas di Brastagi, Sumatera Utara mengalami mual dan sakit perut seusai menyantap MBG di sekolah mereka. 15 pelajar masih menjalani perawatan di rumah sakit. Beralih ke informasi lain, Saudara, Polda Metro Jaya membongkar praktik narkotika jenis tembakau sintetis rumahan di wilayah Jagakarsa dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lampunya segini doang. Dari dua lokasi, polisi menangkap dua orang tersangka berinisial A dan Ki yang merupakan peracik sekaligus pengedar tembakau sintetis. Selain kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 487,3 gram tembakau sintetis siap edar, 330 gram tembakau, 3 botol cairan bibit tembakau sintetis dan peralatan pembuatannya. Kedua pelaku mengedarkan hasil racikannya melalui media sosial dengan sasaran para remaja. Apa? Itu bahwa para tersangka melakukan proses peracikan secara mandiri
di kos yang berukuran terbatas dan diedarkan secara terselubung melalui akun media sosial dengan sasaran konsumen berusia muda. Sementara itu, Saudara, Bareskrim Polri membongkar peredaran narkotika di sebuah klub di Batam, Kepulauan Riau. Diduga 40.000 pil ekstasi senilai 28 miliar rupiah beredar setiap bulan. 6 orang ditangkap dan 1 orang ditetapkan DPO. Hingga saat ini, Saudara, 6 orang ditangkap, sementara pemasok berinisial BA ditetapkan sebagai DPO. Polisi juga menyita 13 mobil mewah yang diduga terkait pencucian uang serta menyegel 3 klub. Kasus ini masih dikembangkan oleh Bareskrim, termasuk memburu DPO dan menelusuri dugaan pencucian uang. Ini adalah tim gabungan dari Bareskrim, kemudian Polda Kepri dan juga Polresta Barelang. Ada beberapa THM yang memang dilakukan penindakan terhadap tersangka-tersangkanya. Ada beberapa dan itu juga sudah diamankan atau dibawa oleh tim gabungan dan saat ini dibawa ke Jakarta untuk dilakukan proses lebih lanjut. Polisi menggagalkan pengiriman 27 kg sabu asal Malaysia di Jalan Lintas Sumatera, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sabu disembunyikan di dalam dinding mobil. Rendak. Udah ada bang sini bang. Menurut polisi, sabu akan diedarkan oleh pelaku dari Aceh menuju Tangerang. Polisi lalu mencegat mobil minibus muatan sabu di Jalan Lintas Sumatera, Labuhan Batu. Banyak 27 kg sabu ditemukan di dalam dinding mobil yang telah dimodifikasi. Polisi juga menangkap 2 orang yang diduga kurir. Pemilik sabu masih diselidiki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dimodifikasi, dilepas bodi mobilnya, kemudian 27 kilo narkotika jenis sabu disimpan di dindingnya mobil, di dalam mobil. Terungkap bahwa barang ini adalah berasal dari Malaysia, kemudian turun di Aceh, kemudian menggunakan 2 tersangka ini adalah berasal dari Aceh, kemudian akan rencana dibawa ke Jawa dalam hal ini Tangerang. Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar upacara peringatan ulang tahun ke-81 di halaman Gedung MA Jakarta Pusat, Rabu 19 Agustus 2026. Mengusung tema Peradilan Luhur Indonesia Makmur, Ketua Mahkamah Agung, Sunarto menegaskan, peradilan yang luhur menjadi prasyarat mutlak dalam menciptakan kepastian hukum. Ia juga menegaskan tentang pentingnya menjaga integritas dan keluhuran judisial demi mewujudkan menegakkan hukum yang adil dan dipercaya masyarakat. Saya juga menghimbau kepada seluruh hakim dan aparatur peradilan agar senantiasa selalu menjaga integritas dan tidak memberikan pelayanan yang bersifat transaksional kepada para pencari keadilan. Saya tegaskan kembali bahwa Mahkamah Agung tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang terbukti melakukan perbuatan yang dapat mencederai marwah serta keluhuran badan peradilan. Selain menekankan integritas, peringatan HUT ke-81 ini juga diwarnai dengan peluncuran 10 aplikasi inovasi Mahkamah Agung dan peluncuran buku Hakim dan Tata Peradilan Berintegritas, karya Ketua MA ke-11, Bagir Manan. Buku ini seperti saya katakan dalam kata pengantara sekedar kumpulan catatan-catatan saya. Salah satu sumber paling depan dari catatan itu adalah pelajaran yang saya peroleh dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selama 6 atau 7 tahun menjadi hakim, mudah-mudahan buku ini akan membantu upaya-upaya kita mencapai
harapan mencapai tidak hanya cita-cita Mahkamah Agung, tapi cita-cita bangsa Indonesia. Momen HUT ke-81 ini juga ditandai dengan peresmian klinik utama Mahkamah Agung sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan dukungan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh aparatur peradilan. Selanjutnya akan dilaksanakan peresmian secara simbolik klinik utama Mahkamah Agung sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan pemberian dukungan bagi kesehatan serta kesejahteraan aparatur Mahkamah Agung. Peringatan HUT ke-81 ini menjadi momen penguatan komitmen bagi seluruh insan peradilan. Melalui integritas dan keluhuran yang dijalankan, Mahkamah Agung optimistis dapat merawat kepercayaan publik demi terwujudnya Indonesia makmur. Tim Liputan Kompas TV. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, kita berikan semangatnya pagi hari. Rumah sakit darurat hingga bantuan terus mengalir untuk korban gempa di NTT. Namun masih banyak dari korban yang wilayahnya terisolasi dan harus menghadapi gempa susulan. Informasi penanganan korban gempa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Korban gempa magnitudo 7,7 di NTT kini masih mengungsi. Sejumlah layanan dan bantuan masih dibutuhkan bagi mereka yang terdampak gempa. Di RSUD Ruteng, Nusa Tenggara Timur masih mengoptimalkan pelayanan kesehatan meski dalam kondisi darurat. Pelayanan mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan, hingga rawat inap masih dilakukan di luar gedung RSUD Ruteng dengan menggunakan tenda darurat, imbas gedung rumah sakit yang kondisinya rusak parah akibat gempa. Pihak rumah sakit bilang Kemenkes sedang mempersiapkan rumah sakit lapangan di Stadion Golodukal khusus untuk melayani masalah ortopedi. Walau sudah mendapat tempat sementara untuk bernaung, pengungsi korban gempa terpaksa memasak sendiri. Pasalnya, dapur umum yang dibangun tak mampu memenuhi kebutuhan untuk konsumsi. Seperti posko di Kampung Barangkolong, Kecamatan Reok, yang kini dihuni lebih dari 1.300 pengungsi. Tak hanya itu, fasilitas MCK juga masih minim sehingga warga tak tahu harus kemana. Ini karena dapat mentah dari dalam. Dari dapur umum hanya kasih apa sih? Mie dengan beras itu saja yang mereka bagi. Kami harap semacam kami ini ada anak bayi, misalnya pampers, terus dengan tempat tidur yang layak lah semacam. Kami tidak minta lebih, semacam tikar, terus baju dingin lah, begitu. BNPB mengungkap sejumlah kendala penyaluran bantuan korban gempa di NTT, mulai dari akses sulit hingga sebaran pengungsi mandiri. Lebih dari 59 orang mengungsi. Menurut BNPB, petugas kesulitan menembus desa-desa terisolasi. Pasca gempa dahsyat di Flores, salah satunya di Desa Nitung di Paluwe, Sika. Petugas juga butuh waktu mendata dan menyalurkan bantuan untuk warga yang mengungsi secara mandiri. Kan ada beberapa kendala dalam melakukan distribusi tersebut, yaitu banyaknya pengungsi secara mandiri ini mempersulit tim untuk menyebarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan waktu yang tepat, karena memang kami butuh untuk mendata dan butuh waktu untuk menyebarkannya. Selain itu, akses ke desa-desa tidak mudah dan perlu waktu untuk menjangkaunya karena memang kondisi yang labil dari kondisi jalan maupun kecilnya jalan tersebut. Sementara BMKG mencatat hingga Rabu siang terjadi 3.002 gempa susulan di NTT. Kekuatan gempa susulan berkisar magnitudo 1,1 hingga 6,2. Menurut BMKG, banyaknya gempa susulan merupakan pelepasan energi menuju keseimbangan pasca gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. BMKG telah mencatat sebanyak 3.002 gempa susulan dengan magnitud antara 1,1 hingga 6,2. Dan sebanyak 86 gempa bumi susulan ini dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Dan terdapat 25 kejadian dengan magnitud 5
atau lebih. Dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa jumlah gempa susulan ini cukup banyak. Kenapa? Sebenarnya itu adalah bagian dari proses penyesuaian gerak bumi atau pelepasan energi sehingga mendapatkan kesetimbangan yang baru setelah ada terjadinya gempa utama yang besar. Gempa yang mengguncang NTT dengan magnitudo 7,7 mengakibatkan warga mengungsi dan sejumlah infrastruktur rusak parah. Kini tim SAR gabungan pun masih terus berupaya mencari korban selamat lainnya dari reruntuhan gempa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, aktivitas gempa bumi susulan masih terus terjadi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Sementara warga terdampak gempa masih membutuhkan bantuan baik makanan, selimut hingga kebutuhan seperti popok untuk anak-anak. Lalu bagaimanakah memastikan bantuan ini bisa terdistribusi secara cepat dan juga tepat? Bagaimana mewaspadai gempa susulan yang terjadi? Kita akan bahas bersama dengan Ahmad Yohan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, dan juga ada Guru Besar dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian sekaligus pakar gempa Institut Teknologi Bandung, Profesor Irwan Meilano. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yohan, Anda Wakil Ketua Komisi 4 DPR yang juga merupakan dapil di NTT. Bagaimana kondisi di sana? Bapak posisi di mana Pak saat ini Pak? Saat ini saya berada di Kabupaten Sika, tepatnya di Maumere. Kemarin saya sudah hampir 3 hari ini berkeliling dari Labuan Bajo, Manggarai Barat sampai ke Maumere. Sudah hampir 50 posko, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun yang kami bangun, termasuk juga posko-posko mandiri yang dibangun oleh warga. Oke, dari pantauan Bapak selama berkeliling di sana, Bapak yang merupakan dapil Bapak juga, bagaimana kondisi para korban terdampak gempa, khususnya mereka yang sampai saat ini masih merasakan trauma untuk bisa kembali ke rumah mereka masing-masing karena banyak juga gempa susulan di sana masih terjadi? Ya, yang pertama bagi keluarga besar kita yang kemarin rumahnya hancur sekitar di daerah Waso, Ronting, dan Manggarai Timur dan sebagian di Kabupaten Ngada, itu mengalami trauma yang luar biasa. Pertama, rumahnya hancur, semua yang mereka miliki rusak, kemudian mereka harus berpindah dari rumahnya, sehingga kegelisahan itu luar biasa. Kemudian ditambah dengan gempa-gempa susulan yang hampir 3.000 kali ini juga membuat trauma yang luar biasa. Apalagi banyak masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Sehingga inilah yang melahirkan banyak posko-posko mandiri atau tenda-tenda mandiri karena menghindari laut ya. Karena isu soal tsunami ini membuat saudara kita ini agak trauma dan takut. Sehingga inilah yang membuat kita kesulitan membuat posko bersama. Sehingga masih banyak warga memilih aman dengan cara pandangnya sendiri. Itu kemudian pergi agak jauh dari bibir pantai. Banyak yang bangun di tempat-tempat ketinggian kejauhan sehingga tidak terkoneksi dengan baik. Inilah yang membuat bantuan-bantuan sembako ini belum merata terbaik kepada seluruh masyarakat. Nah, saya kemarin ketika 50 titik juga saya melihat bahwa bantuan sembako ini belum sampai ke banyak titik. Kemudian kita juga bersyukur pemerintah pusat sudah dengan menteri lembaga sudah banyak yang turun berkunjung ke sana untuk memantau melihat secara langsung. Mudah-mudahan pantauan para menteri lembaga dan lain sebagainya ini cepat ikut menyelesaikan persoalan yang ada oleh masyarakat. Pertama soal makannya warga-warga kita yang ada di posko-posko, baik tenda yang dibangun bersama maupun yang mandiri. Kemudian soal kesehatan. Saya melihat kemarin karena ini banyak kampung yang jauh sehingga cuma ada tenda, sanitasinya belum ada, WC-nya belum ada, air minum juga kesulitan, belum dilengkapi dengan para medis ya, sehingga kita khawatir. Itu di wilayah mana Bapak? Orang tempat di Manggarai Timur, di Manggarai Timur terutama ya, di Waso, di Ronting dan lain-lain. Oke, tapi kalau dari akses sendiri, apakah memang kenapa sampai belum terdistribusi secara tepat ke korban terdampak karena memang aksesnya yang sulit, terputus, atau seperti apa sebenarnya masalah utamanya di sana?
Jalannya memang banyak yang rusak, banyak runtuhan batu-batu besar. Tapi banyak masih juga bisa jalan yang dilintasi. retak. Kemarin saya dengan beberapa truk membawa sembako masih bisa lewati, tapi juga saya kira perlu hati-hati karena kita khawatir dengan gempa-gempa susulan ini bisa merumpuhkan tebing-tebing jalan itu. Kemudian banyak jembatan juga sepertinya akan berbahaya kalau tidak dipantau dengan baik. Kalau terlalu banyak kendaraan berat lewat bisa runtuh juga. Oke, jadi memang ada berbagai macam tantangan yang harus dihadapi ketika Kemudian dia pendistribusian agak jauh bantuan. dari pusat kota kan kalau dari pusat turun harus lewat Labuan Bajo, sehingga jalan darat menuju ke Reo, ke Ronting, ke Waso ya butuh sekitar 5, 6, 7 jam lah. Oke. Jalan darat. Oke, 4 sampai 6, 7 jam ya untuk jalan darat untuk bisa Kemudian mencapai. bantuan kalau pemerintah lewat helikopter kan tentu tidak bisa membawa banyak barang. Sehingga kami sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak ini tidak kesulitan dalam persoalan makan. Kita minta kepada Bulog untuk segera mengambil inisiatif berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional untuk mempercepat bantuan pangannya kepada semua kakak. Dengan mekanisme kolektif aja, tidak perlu ya didata satu persatu foto, tidak perlu lagi. Saya kira tinggal berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan camat, dengan kepala desa untuk memastikan warganya berada di mana, kemudian itu segera logistik sampai, memastikan bahwa mereka merasa diperhatikan. Perlu bahwa negara ini hadir, jangan sampai mereka merasa mereka sendiri menghadapi musibah ini. Oke. Saya begitu terasa begitu ya, negara harus hadir di sana, jangan sampai kemudian saudara-saudara kita merasa tertinggal begitu ya, ditinggalkan begitu, jangan sampai seperti itu begitu ya. Nah, saya ke Pak Prof. Karena sampai hari ini kan belum terasa ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, harus para ada menteri datang ya. Harus ada koordinasi untuk memastikan berapa warga yang terdampak, berapa rumah yang rusak. Kita harus memberikan jaminan kepastian pada warga yang rumah yang rusak ini agar mereka itu hilang traumanya, mereka percaya bahwa negara ini hadir. Jangan sampai mereka sedihnya berlarut, kemudian pelayanan pemerintah juga belum berjalan sehingga mereka merasa bahwa akibat seperti ini kemudian berdampak pada perilaku masyarakat yang terdampak. Sekarang ini banyak sekali warga yang di pinggir-pinggir jalan itu menghadang mobil-mobil bantuan yang masuk. Menghadang di tengah jalan karena mereka merasa bahwa selama ini tidak ada keadilan dalam penyebarannya, pembagiannya. Kita khawatir ini kalau tidak dikoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat dan Pemda dengan kepala desa, warga tidak terjamah dengan baik bantuan-bantuan ini akan menunjukkan kerusuhan-kerusuhan dan tindakan anarki dari warga yang merasa ada ketidakadilan dan kurang perhatian dari kita semua. Oke, jangan sampai itu terjadi. Kemudian harus ada koordinasi yang dibenahi begitu antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar bantuan ini bisa terdistribusi secara cepat dan juga tepat ya, Bapak ya. Saya ke Prof. Irwan dulu. Prof. Irwan, ini kalau kita lihat kan ya di headline Kompas yang terbit di hari ini juga mengatakan ribuan gempa susulan terus melanda Flores. Tadi disebutkan oleh wakil rakyat kita juga mengatakan warga di sana juga masih trauma karena masih banyak juga gempa susulan terjadi. Nah, saya ingin tahu dari perspektif Anda untuk saya bertanya sebagai orang awam. Ketika gempa berkekuatan yang cukup dahsyat 7,7 magnitudo, apakah memang karakteristiknya akan seperti itu? Akan ada terjadi gempa-gempa susulan dan sampai berapa hari untuk bisa terus diantisipasi gempa susulan ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk gempa dengan magnitudo 7,7 ini termasuk gempa yang besar kekuatannya. Berdasarkan apabila kita belajar berdasarkan kejadian gempa sebelumnya, misalnya di Lombok 2018, maka gempa susulan terbesar biasanya muncul 3-14 hari. Dan 70% di antara gempa-gempa susulan itu terjadi dalam radius 50 kilo dari pusat gempa. Jadi kita tidak hanya fokus di area di mana pusat gempa terjadi, tetapi biasanya berdasarkan riset kami 70% terjadi dalam radius 50 kilo dari pusat gempa utama. Nanti gempa tersebut akan pelan-pelan menurun. Jadi biasanya 1/10-nya itu akan turun dalam 10 hari dan kemudian nanti akan turun signifikan kembali sampai sangat sedikit itu setelah 100 hari dan kemudian setelah lebih dari 300 hari akan semakin hilang. Nah, tetapi apabila kita belajar dari gempa Lombok 2018 misalnya, nah gempa susulan itu tidak selalu hilang dengan cepat gitu ya. Misalnya gempa Lombok itu terjadi pada 28 Juli, magnitudenya kan 6,4.
Tetapi kemudian 5 Agustus itu muncul magnitudo lain, bahkan lebih tinggi 7,0. Kemudian baru 14 hari kemudian muncul magnitudo 6,9. Jadi kalau saran kami untuk 2-3 minggu ke depan ini masyarakat harus tetap waspada, dan kemudian tadi disampaikan juga dari Wakil Ketua Dewan agar kemudian masyarakat mengungsi di tempat yang aman. Oke, jadi ini harus tetap diwaspadai ya, paling tidak sampai sepekan ke depan begitu ya, karena memang gempa susulan masih akan terus terjadi dengan intensitas yang bisa dikatakan masih cukup besar ya, Prof. Bisa sampai 6, 5 atau bagaimana? Iya, 14 hari pertama masih mungkin muncul gempa dengan magnitudo 1 magnitudo lebih kecil daripada yang sebelumnya. Jadi kalau yang gempa utama 7,7, maka gempa dengan magnitudo 6 itu masih mungkin dalam rentang 2 minggu ke depan. 2 minggu sesudah gempa utama. Jadi mungkin beberapa belas hari ke depan itu masih mungkin terjadi. Untuk itu maka kami menghimbau agar warga tetap waspada. Kenapa? Karena gempa susulan itu bisa memang lebih kecil secara magnitudo, itu yang kita harapkan, lebih kecil secara magnitudo, tetapi kan kondisinya bangunan sudah terkena dampak dari gempa utama. Betul. Jadi kemungkinan kerusakan struktur, saya sangat concern dengan misalnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas publik, dan juga rumah penduduk. Ini kemungkinan yang dekat dengan pantai itu sudah mengalami kerusakan, walaupun tidak sampai rubuh akibat gempa utama, tetapi terkena gempa susulan, walaupun magnitudonya lebih kecil, bisa jadi dampaknya cukup signifikan. Sehingga memang kami meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius agar masyarakat kemudian diberikan haknya untuk bisa mengungsi di tempat yang aman dengan seluruh fasilitasnya. Oke, kita harapkan juga memang posko-posko pengungsian ini bisa didata lagi begitu ya, supaya ada posko pengungsian terpadu ya Bapak ya, untuk supaya kemudian bantuan juga bisa terdistribusinya juga tepat sasaran begitu ya. Nah, saya juga ingin tahu kan, kalau kita lihat ya Prof, wilayah Flores yang paling terdampak gempa begitu kemarin. Nah, ini kan kalau kita lihat juga bukan yang pertama kali terjadi. Pada saat 1992 ini juga pernah terjadi dengan kekuatan yang hampir sama, kalau tidak salah 7,9 magnitudo. Nah, bisa dijelaskan kepada kami dengan pemahaman yang bisa mudah dipahami, mengapa ini bisa kembali terjadi dan mitigasi apa yang bisa dilakukan ke depannya, terutama untuk masa transisi, dari masa tanggap darurat ke masa transisi, huntap, hunian sementara di red zone. Ini kan tadi Anda mengatakan, ini tidak hanya di epicentrum, tapi bisa berdampak ke 50 km setelahnya, begitu ya jaraknya, Prof. Iya, jadi dari riset yang kami lakukan dan sudah terbit di jurnal pada tahun 2016, bahwa kita menemukan bahwa sistem sesar naik di busur belakang Indonesia Timur ini membentang di area yang cukup panjang, bahkan kami menduga lebih panjang dari 1.500 km, membentang dari bagian timur Pulau Jawa sampai kemudian bagian timur dari Pulau Timur. Dan dari sejarah kegempaan pun menunjukkan hal demikian. Misalnya kita menemukan bukti ada tsunami di Sumba pada tahun 77 dan kemungkinan sumber gempanya magnitudonya lebih di atas 8. Tadi disampaikan juga tsunami di Flores itu dari gempa magnitudo 7,9 pada tahun 92. Kemudian ada tsunami juga di Timor pada tahun 95, kemungkinan ada gempa 6,5 di sana. Dan kami mencatat lebih dari 34 gempa merusak dalam rentang waktu tahun 70-an sampai tahun 2014-an saja gitu ya. Jadi memang ini wilayah yang memiliki potensi gempa yang sangat signifikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah mitigasi yang perlu dilakukan? Apabila kita bicara kondisi saat ini, maka mitigasi yang paling prioritas, paling penting adalah melakukan kaji cepat dampak kerusakan.
untuk melihat rumah mana yang rusak, pemulihan akses di wilayah yang terisolir sehingga kemudian bantuan bisa merata, pemetaan ulang zona prioritas, dan yang lebih penting adalah menyediakan fasilitas dasar bagi masyarakat yang terdampak dari mulai tempat tinggal, MCK, kesehatan, dan jangan dilupakan yaitu fasilitas pendidikan. Jadi mereka yang di pengungsian pun tetap harus mendapatkan hak-hak dasar untuk pendidikan. Nah, sesudah itu dilakukan, mari kita berpikir untuk jangka panjang. Jangka panjangnya adalah memperkuat pengurangan risiko bencana. Kami melihat bahwa hasil riset yang menjadi dasar dalam peta gempa Indonesia, jadi kemudian kami bersama tim di Pusat Studi Gempa menerbitkan peta gempa Indonesia, itu bisa menjadi dasar untuk pengurangan risiko bencana dengan memperkuat infrastruktur, terutama tadi infrastruktur strategis, fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan juga perumahan. Nah, sesudah itu adalah membangun kekuatan komunitas. Saya termasuk yang percaya bahwa kita adalah bangsa yang tangguh, bangsa yang memiliki resilience yang sangat kuat, memiliki kearifan lokal gotong royong yang sangat kuat. Itu yang kita perkuat. Jadi di level pemerintah pusat dan juga di level masyarakat. Satu hal yang ingin saya tambahkan lagi, yaitu pemerintah pusat kemudian harus sangat serius mengelola strategi pembiayaan risiko bencana. Jadi kami sering melihat bahwa ketika bencana terjadi, kita harus mengalihkan dana yang harusnya digunakan untuk keperluan strategis membangun infrastruktur, kita alihkan untuk merespon bencana. Jadi seharusnya ada strategi pembiayaan risiko bencana di awal, sehingga kita tidak harus selalu kaget pada saat bencana terjadi. Karena risiko sebetulnya sudah bisa dihitung. Berdasarkan model gempa yang dibangun, kita sudah bisa menghitung probabilitas kerugian di masa depan. Dan itu kemudian harusnya menjadi strategi pembiayaan risiko bencana. Sehingga konsep dari pengumpulan dana bencana atau pooling fund bencana, ini perlu diperkuat. Jadi kemudian setiap bencana terjadi kita tidak harus selalu bingung ini bagaimana pendanaan untuk merespon, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pembiayaan risiko bencana yang komprehensif. Oke, sebenarnya sudah tidak lagi tergagap-gagap ketika memang dihadapkan pada situasi bencana, karena memang dari sisi geografis kita berada di wilayah yang rawan terhadap bencana, begitu ya Prof. Melano. Nah, saya ingin tahu juga ke Bapak dari Komisi 4, Pak Yohan. Pak Yohan, ini kalau kita lihat tadi Anda menyebutkan ada berbagai macam tantangan yang harus dihadapi begitu ketika ada pendistribusian bantuan. Salah satunya adalah karena memang banyak warga yang tenda pengungsiannya ini didirikan swadaya begitu ya. Nah, bagaimana seharusnya, memang harusnya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini membuat posko terpadu di sana begitu ya, supaya memang pendistribusiannya baik, tepat juga, termasuk juga ada posko kesehatan di sana. Saya tidak bisa membayangkan ketika masyarakat di sana sudah ketakutan akan gempa susulan, kemudian listrik juga padam, air juga minim sekali. Bagaimana seharusnya menurut Anda ketika Anda sudah memantau ini 3 hari untuk berkeliling di dapil Anda, Pak Yohan? Yang pertama, kami merasa perlu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena memiliki ketanggapan yang cepat dengan menginstruksikan, meminta kepada seluruh menterinya untuk turun memantau secara langsung. Saya kira ini langkah yang baik, tinggal harus diikuti dengan koordinasi yang baik juga antara kementerian lembaga terkait dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kita sungguh-sungguh akan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Jadi jangan sampai para menteri, para lembaga ini yang turun ini cuma sekedar mengurus kewajiban, gitu. Nah, tapi saya ingin bahwa mari kita selesaikan karena yang terjadi adalah bagian dari kita, ini NKRI, persoalan yang terjadi di NTT adalah persoalan kita semuanya. Mari kita bekerja dengan hati, kita pastikan cepat mungkin agar tidak ada lagi yang mengeluh soal hunian mereka, baik di tenda utama maupun tenda-tenda ini, baik itu soal makannya, minumnya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Tentu harus diikuti juga dengan ya upaya kita untuk menghilangkan trauma, karena tidak semua orang paham dengan persoalan gempa yang disampaikan oleh Profesor Melano tadi.
Nah, ini yang perlu kita edukasi kepada masyarakat agar traumanya menurun, kepercayaan dirinya muncul, percaya kepada pemerintahnya juga harus hadir, tidak boleh saling curiga, sehingga kita dengan gotong royong bersama bisa menyelesaikan persoalan ini. Kita khawatir dengan tidak ada koordinasi yang baik, kerjasama yang baik, bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tapi bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru yang akan kita hadapi tengah masyarakat, yang tidak bisa kita kendalikan dengan baik. Oke, termasuk juga ya ini yang basic needs-nya adalah hak kebutuhan dasar hidup begitu ya, soal makanan, alas tidur, kemudian air bersih, MCK, itulah yang kemudian saat ini begitu dinantikan masyarakat di Nusa Tenggara Timur karena memang terdampak gempa. Yang juga tidak boleh juga luput adalah soal hak pendidikan. Untuk anak-anak untuk bisa tetap bersekolah begitu ya, merasakan kegiatan belajar mengajar, pendampingan trauma healing. Sejauh ini bagaimana? Jadi saya ingin menyampaikan secara jujur bahwa daerah yang terkena dampak ini adalah daerah pesisir, yang kalau boleh jujur inilah daerah-daerah banyak masyarakat yang kurang mampu. Sehingga ketika rumahnya rubuh, itu juga menimbulkan trauma yang luar biasa. Ketika kita terlambat hadir, kita khawatir juga kepercayaan itu hilang kepada pemerintah yang dianggap tidak mampu memperhatikan mereka yang menjadi bagian dari kita. Sehingga kami sangat senang karena sejak awal kami melihat Presiden Prabowo telah memberikan untuk sudah banyak menteri turun dan sudah banyak menteri yang turun. Saya kira jangan cuma turun biasa-biasa saja, tapi memastikan bahwa persoalan ini akan kita selesaikan segera mungkin. Oke, dari pengawasan DPR sendiri seperti apa untuk kedepannya? Tidak hanya soal masa tanggap darurat bencana ini, tapi kemudian di masa transisi banyak masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat dan apakah nanti relokasinya seperti apa begitu? Bagaimana pengawasan dari DPR untuk jangka panjangnya, Pak Yohan? Tentu kami sudah melihat bahwa menteri sudah turun, sudah ke Pak Mendagri, Menteri PU dan semuanya sudah turun, sudah mulai mendata kerusakan-kerusakan yang terjadi, baik rumah masyarakat, fasilitas yang lain seperti rumah ibadah, pendidikan, kemudian jalan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada kepastian yang cepat bahwa kita akan menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama ya kita akan meminta nanti, DPR akan meminta kepada pemerintah agar segera mengalokasikan semuanya dengan tepat, agar kita memastikan bahwa sudah mulai dibicarakan. Jadi sampai hari kita menyelesaikan tanggap darurat ini, saya kira pemerintah juga harus berpikir lebih jauh. Sudah mulai memikirkan kalau memang ada daerah-daerah yang memang sudah tidak bisa kita bangun lagi, perlu ada relokasi. Ini harus mulai dipastikan, di mana tempat yang mau kita relokasi. Kalau memang kita mau bangun rumah permanen agak lama, ya perlu segera kita pikirkan bagaimana membangun rumah hunian sementaranya, agar tidak boleh masyarakat ini berlama-lama di tenda. Kan tenda dibangun secara mandiri, tenda apa adanya, tenda yang mereka miliki, yang menurut saya ini tidak sehat bagi mereka dalam jangka yang panjang. Sehingga kita harus memastikan bahwa mereka dilayani dengan baik sebagai negara, sebagai pemerintah. Kita pastikan tidak boleh lagi mereka yang sudah terkena korban ini kemudian menderita ikutan karena kita tidak mengurusnya dengan baik. Nah, sehingga tentu DPR nanti tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah, dengan kementerian terkait, lembaga terkait, bagaimana kita segera mungkin memastikan bahwa persoalan dari masyarakat ini sudah mulai bisa kita urai dan kita selesaikan. Dan masyarakat harus diberi kepercayaan bahwa negara akan hadir dan menyelesaikan persoalan mereka. Karena itu juga bagian dari kita memulihkan psikologi mereka yang sedang menghadapi trauma. Saya kemarin melihat bahwa hampir semua dalam keadaan lapar, tapi mereka juga menangis ketika bertemu dengan saya, meminta agar kita jangan lupa sama mereka, lupa dengan rumah mereka, lupa dengan hunian mereka, dengan anak-anak mereka yang mesti sekolah dan lain sebagainya. Masyarakat di NTT tentu menjadi ujian berat begitu dan kita masyarakat di sini juga tetap mendukung dan harus membantu begitu ya. Pemerintah harus hadir, negara harus hadir untuk bisa memastikan kebutuhan mereka, kebutuhan hidup mereka dan menghadirkan kembali harapan dari masyarakat NTT setelah mengalami musibah yang cukup berat ini begitu ya. Pak Yohan, terakhir Pak Yohan, terakhir Prof Melano, kalau saya ingin tanyakan 3 poin krusial atau 3 catatan penting dari gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur ini, baik untuk yang harus diwaspadai oleh masyarakatnya dan apa yang pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah, Prof Melano.
Iya, jadi gempa ini mengingatkan kita bersama sebetulnya, mengingatkan kami para peneliti, mengingatkan masyarakat dan juga pemerintah tentang pentingnya upaya pengurangan risiko bencana. Ini harus menjadi agenda besar nasional. Jadi pada saat kita bercita-cita untuk menjadikan wilayah pesisir ini sebagai pusat pertumbuhan baru, mereka bisa menjadi kampung-kampung nelayan yang maju, tetapi jangan kita lupakan juga bahwa kita memiliki potensi bencana. Potensi bencana tidak untuk membuat kita takut, tidak untuk kemudian kita lari, kita adalah bangsa besar, kita bangsa kuat, kita perlu menghadapinya. Bagaimana cara menghadapinya? Dengan upaya-upaya bersama, membangun kekuatan bangsa untuk pengurangan risiko bencana. Termasuk aspek yang paling mendasar, saya memberikan perhatian sangat serius pada literasi bencana. Kita memiliki sejarah panjang negara mengalami bencana dan kita tetap ada, kita tetap hadir, kita tetap menjadi suatu bangsa, sehingga kita harus tumbuhkan pengetahuan, kesadaran dari mulai tingkat yang paling dasar akan potensi bencana di Indonesia. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar, tapi di balik kekayaan alam pun ada potensi bencana. Tapi kita tidak perlu takut dengan itu, kita adalah bangsa yang tangguh. Kemudian di tingkat pemerintah, ini tingkat pusat, ini penting sekali untuk kemudian tadi memperkuat upaya pengurangan risiko bencana, mengarus utamakan pengurangan risiko bencana dalam setiap strategi pembangunan. Termasuk yang tadi saya sampaikan pentingnya untuk memikirkan kembali dengan serius strategi pembiayaan risiko bencana. Demikian, terima kasih. Oke, terakhir Pak Yohan, apa yang ingin Anda sampaikan Pak Yohan? Pak Yohan masih di mute audionya. Yang pertama begini Mbak, saya minta tolong kepada lembaga-lembaga donatur, jangan jadikan sengsaranya kalau kita di bencana ini untuk kepentingan lembaganya masing-masing. Karena saya melihat bahwa dengan lembaga ini viral di mana-mana dijual oleh lembaga-lembaga donor itu loh, Ini lembaga ini seolah-olah membantu, tetapi sesungguhnya tidak secara langsung menyelesaikan masalah kami. Yang kedua, saya percaya bahwa pemerintah akan hadir. Dan inilah yang selalu sampaikan kepada masyarakat, bahwa jangan khawatir, negara akan hadir, pemerintah akan hadir, sehingga alhamdulillah di 50 titik yang saya kunjungi, mereka agak tersenyum. Dan saya kemarin juga melihat bahwa bantuan presiden juga sudah mulai bergerak, dan banyak menteri sudah turun, dan mudah-mudahan ini pertanda baik bahwa kami semua, pemerintah, akan mampu mengatasi masalah ini dengan secepat mungkin. Saya kira demikian, Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Yohan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional telah bergabung bersama kami, dan juga ada Guru Besar dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian sekaligus pakar gempa dari Institut Teknologi Bandung, Profesor Irwan Meilano telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan, Saudara, dari Desa Pesisir Utara di Kabupaten Nagekeo, yakni Desa Marapokot yang ditinggalkan masyarakat pasca gempa. Penanganan korban gempa di Nagekeo akan kami ulas usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami. Informasi dari mancanegara juga akan hadir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perairan strategis Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik Amerika Serikat. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perairan strategis Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik Amerika Serikat. Klaim sepihak itu langsung memicu amarah Teheran. Donald Trump membagikan peta Selat Hormuz beserta sekitarnya dengan area yang dilingkari dan diberi tulisan wilayah baru Amerika Serikat. Sementara itu soal Hormuz, Iran masih bertahan pada sikapnya.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bilang Selat Hormuz tetap ditutup sampai Washington mencabut blokade, melepas aset yang dibukukan, mengakhiri ancaman dan operasi militer di semua lini, serta memenuhi ketentuan lain yang telah disepakati Amerika dalam nota kesepahaman. بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهمنامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهمنامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meningkat usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Iran memperingatkan Amerika Serikat Selat Hormuz akan tetap tertutup sampai Washington memenuhi komitmennya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kontroversi saat mengklaim Selat Hormuz jadi wilayah baru Amerika Serikat. Lewat akun media sosialnya pada 18 Agustus, Trump membagikan sebuah gambar yang menampilkan Selat Hormuz sebagai wilayah baru Amerika Serikat. Unggahan ini muncul beberapa hari usai Trump mengaku akan mendeklarasikan jalur distribusi energi strategis itu sebagai bagian dari AS. I think it's a great idea. Yeah, I mean we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. If you look at the kind of numbers that we're doing, the strait is open, and the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing. Iran is in big trouble. They have 300% inflation. The country is a mess, and the military is totally defeated. Klaim sepihak itu sontak memicu amarah Teheran. Iran masih bertahan pada sikapnya saat ini. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bilang Selat Hormuz tetap ditutup sampai Washington mencabut blokade, melepas aset yang dibekukan, mengakhiri ancaman dan operasi militer. و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهمنامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهمنامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin tak berujung. Selat Hormuz kini tersandera saling klaim Amerika Serikat Iran. Perjanjian 60 hari sejak 17 Juni hingga kini tanpa ada kesepakatan. Akankah kebuntuan ini menutup pintu damai Amerika Serikat Iran? Pemerintah Uni Emirat Arab menuding Iran menembakkan 2 rudal balistik ke wilayahnya. Uni Emirat Arab mengklaim 2 rudal Iran dihalau dan jatuh di laut. Angkatan Udara berhasil mendeteksi 2 rudal yang mengarah ke Uni Emirat Arab. 2 rudal itu jatuh ke laut. Uni Emirat Arab mendeteksi 2 rudal balistik yang diluncurkan dari Iran. Rudal pertama jatuh di luar wilayah perairan negara itu, sementara rudal kedua jatuh di dalam wilayah perairan. Sebelumnya, Uni Emirat Arab mengumumkan melalui media sosial X-nya 2 rudal balistik yang terdeteksi berasal dari Iran, menargetkan navigasi maritim jatuh ke laut. Pemerintah Uni Emirat Arab siap merespon setiap ancaman dengan tegas melawan setiap upaya merusak keamanan negara dan maritim kawasan dan stabilitas negara. Sementara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas dan saling adu kendali di Selat Hormuz. Media Iran, IRIB News, melaporkan militer Iran IRGC memamerkan rudal hulu ledak tinggi di alun-alun Teheran.
Jangan kemana-mana, saudara. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan dari desa pesisir utara di Kabupaten Nagekeo, yakni desa Marapokot yang ditinggalkan masyarakat pasca gempa. Lalu bagaimana penanganan korban gempa di Nagekeo? Kami akan ulas usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, desa pesisir utara di Kabupaten Nagekeo, yakni desa Marapokot, ditinggalkan masyarakat pasca gempa. Warga terdampak gempa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, hanya berjarak 30 km dari pusat gempa yang berada di timur laut Kabupaten Nagekeo. Lalu bagaimana penanganan korban gempa di Kabupaten Nagekeo? Kita akan berbincang bersama dengan Wakil Bupati Nagekeo, Bapak Gonzalo Gratianus Mugasada, dan juga ada tenaga ahli dari BNPB, ada Pak Oka Prawira. Selamat pagi, Pak Oka. Selamat pagi, Pak Wabub. Selamat pagi, Mbak Adisti. Iya, saya ingin ke Pak Wabub dulu. Pak Wabub, ini kalau kita lihat kan Nagekeo adalah wilayah yang cukup parah juga terdampak gempa. Kita ingin tahu ada berapa kecamatan di wilayah Kabupaten Nagekeo yang sampai saat ini masih bisa dikatakan wilayah yang paling parah, dan bagaimana kondisi warga Bapak di sana, Pak? Baik, terima kasih Mbak Adisti, pemirsa Kompas TV. Ya, saya Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Ketua Satgas Penanganan Bencana atau yang dikenal dengan Komando Posko. Pertama saya ingin laporkan bahwa sudah beredar di seluruh media pusat gempa ada di Nagekeo dengan guncangan 7,7 skala Richter. Tentu wajar kalau Kabupaten Nagekeo itu adalah kabupaten yang paling terdampak dari beberapa kabupaten yang juga ikut terkena gempa. Dampak atau efek gempa ini melanda hampir seluruh kecamatan dengan jumlah pengungsi yang tentu berbeda-beda. Sehingga yang tadi disampaikan bahwa di pusat kabupaten itu adalah dampak terbesar itu bisa diterima karena ini di pesisir pantai, tidak jauh dari bibir pantai, sehingga desa-desa pesisir yang kurang lebih sekitar 11 desa itu mereka lah yang kemudian paling banyak terkena dampaknya. Oke, kalau dari data yang Anda dapatkan Pak untuk warga Bapak yang meninggal dunia ada berapa Pak dari bencana NTT ini Pak? Sampai dengan hari ini meninggal dunia 10, kemudian luka ringan 13, luka berat 13. Jumlah pengungsi sampai dengan tanggal 20 ini ada 28.104. Tentu nanti kita akan konfirmasi kembali. Dan yang mampu dilayani oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan yang ada itu baru 28.484 jiwa. Ya, hari ini kita pastikan semua korban itu akan dilayani karena bantuan dari BNPB pusat sudah tiba, rata-rata sudah tiba, dan beberapa relawan yang juga material atau dukungan bantuannya juga sudah tiba di Kabupaten Nagekeo. Dan hari ini kita lakukan apel kekuatan untuk mengerahkan seluruh ASN dengan relawan-relawan supaya bantuan itu didistribusikan pada hari ini juga. Oke, jadi akan ada apel yang nantinya akan ada upaya pendistribusian yang optimal dan juga tepat sasaran ya kepada warga-warga yang terdampak dari gempa ini, Pak. Saya ingin ke Pak Oka Prawira, tenaga ahli BNPB. Pak Oka, ini kan tadi disebutkan oleh Wakil Bupati Nagekeo ada 10 orang yang meninggal dunia dan ada lebih dari 28.000 yang mengungsi. Kalau dari BNPB sendiri untuk penanganan korban terdampak gempa termasuk juga pendistribusian bantuan seperti apa Pak update-nya? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa Kompas TV sekalian. Kami sampaikan di sini tugas kami di BNPB melakukan pendampingan terhadap korban bencana gempa ini khususnya di Kabupaten Nagekeo. Jadi alhamdulillah kemarin sudah dibentuk oleh
Forkopimda dalam hal ini Kabupaten Nagekeo untuk membentuk komando posko merupakan satgas tanggap darurat yang alhamdulillah pagi ini sudah kami konsolidasikan bersama Bapak Wabub selaku Komandan Posko Tanggap Darurat. Nah, untuk bantuan yang kami akomodir memang banyak. Hari-hari pertama dari BUMN dan dari yang lainnya sudah ditampung. Kemudian yang kemarin terakhir dari Istana juga sudah kami terima, yang di pusat didistribusikan dari posko nasional di Halim sudah kami terima. Kemudian melalui pangkalan di atau landasan di Maumere dan Bajo. Nah, untuk itu kami akan inventarisir beberapa personil memang sudah dibentuk. Sejak awal memang dari struktur Pemda juga sudah melaksanakan. Namun pagi ini karena sudah adanya atau dibentuknya posko tanggap darurat tentunya lebih efektif siapa berbuat apa dan lebih kena sasaran. Pagi ini pun juga telah datang bantuan dari BNPB melalui Bajo dan tentunya kami inventarisir dengan relawan Polri, TNI yang siap siaga membantu di dalam posko tanggap darurat. Demikian. Oke, kita harapkan dengan adanya posko tanggap darurat ini akan lebih terkoordinasi dengan baik, begitu ya, mulai dari bantuan dari BUMN, kemudian bantuan dari Istana, dan juga bantuan dari pemerintah pusat pastinya untuk bisa terdistribusi dengan tepat dan juga cepat ya Pak ya. Nah, kita juga ingin tahu Pak, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam hal pendistribusian bantuan karena kebutuhan dasar hidup masyarakat terdampak gempa seperti alas tidur, kemudian tenda yang layak, kebutuhan air bersih dan juga MCK di luar dari kebutuhan logistik makanan ini tetap harus menjadi perhatian, Bapak. Ya. Baik. Jadi ada beberapa kendala. Yang pertama memang tersebar. Ya, pengungsi itu belum terkumpul satu lokasi karena memang masing-masing dari warga masih trauma sehingga membentuk ataupun membangun tenda di depan rumahnya masih belum bisa terkumpul karena adanya trauma healing tersebut. Kemudian juga tentunya keterbatasan fasilitas yang membantu para pengungsi yang jumlahnya cukup besar dan adanya gempa susulan. Tadi pagi juga kami merasakan gempa yang cukup lama dan kemarin juga demikian. Dan yang terakhir ada berita-berita hoaks yang memang ini sangat mengganggu dan semangat dari warga sini. Demikian. Oke, saya ingin ke Pak Wakil Bupati, Pak Wabub, ini kalau dari pantauan Anda, sebenarnya masyarakat ini apa yang paling dibutuhkan bantuan saat ini di masa tanggap darurat sebelum nantinya akan ada masa transisi, Pak? Baik, ini ada dua kategori. Ada bantuan yang dalam bentuk makanan siap saji, ada bantuan yang harus dalam bentuk natural mentah. Nah, yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kami semua itu adalah membentuk pemahaman masyarakat. Karena ini gempa bukan gempa yang disusul dengan tsunami. Kalau dengan tsunami itu beda. Nah, mestinya masyarakat itu dia berada di rumah masing-masing. Aktivitasnya saja yang harus ada di luar rumah. Tapi yang terjadi di kita ini adalah semua orang meninggalkan rumah, kemudian seperti yang Pak Oka bilang itu membentuk posko mandiri masing-masing di pegunungan, dan itu yang kemudian menyulitkan kita untuk melakukan distribusi atau menurunkan bantuan. Sehingga yang harus kita lakukan pertama ini adalah kita harus segera membentuk posko utama di beberapa titik, sudah terbentuk di 4 titik, sehingga semua camp mandiri itu kita jemput, kita mobilisasi untuk terkumpul di satu titik. Ya, di satu titik. Jadi mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tidak apa-apa, tetap harus ini bukan pekerjaan yang sulit.
Karena ukuran mereka tuh ada di getaran gempa yang terus terjadi setiap hari kan, sampai dengan hari ini kan sudah lebih dari 2000 getaran dengan skala ya memang di bawah 7,7 tapi masih di 5,4, itu cukup besar. Sehingga waktu kita suruh turun dia tidak mau karena dia merasa bahwa ini pekerjaan yang tidak mudah. Oke, jadi memang sosialisasi, memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat yang masih mendirikan tenda pengungsian secara swadaya untuk bisa dipindahkan ke posko-posko yang terpusat ya, yang terpadu, yang memang di bawah naungan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, supaya bantuan ini bisa terdistribusi dengan baik. Itulah yang kemudian menjadi PR dari BNPB dan juga pemerintah kabupaten pastinya. Nah, 4 posko yang sudah terpusat dan terpadu ini ada di wilayah mana saja, Bapak? Dia sejujurnya ada di wilayah pusat kabupaten. Ya, ada yang namanya lapangan Berdikari, kemudian ada yang di Airamo, di seputaran kabupaten. Kenapa dapur umum kita juga ada di pusat kabupaten? Kenapa tidak menyebar ke itu topografi tadi? Makanya skema penanganannya itu dibagi dalam 2 kelompok. Karena ini gempa, kemudian lahan pertaniannya tidak terganggu, ternak tidak terganggu. Sejujurnya mereka punya kebutuhan makanan sebenarnya, mestinya punya. Sehingga tidak logis kalau misalnya mereka terus minta beras, telur, mie. Ini kita harus sosialisasikan. Mestinya dia harus minta kita tuh terpal, kemudian kasur, itu bisa diterima akal. Cuman itu kita harus terus mensosialisasikan, meyakinkan kepada mereka bahwa berada di samping rumah itu sejujurnya tidak apa-apa. Itu. Kemudian bagi mereka yang kemudian tadi ada beberapa rumah itu yang bagi mereka kalau pulang juga rumah juga sudah tidak ada. Untuk apa pulang? Nah, ini yang kemudian kita layani utuh, mulai dari makanan siap saji, kemudian tenda, kemudian tempat tidur dan lain-lain. Tapi ada wilayah yang tidak perlu dikasih material karena dia sejujurnya hanya butuh tenda, dia makanan masih cukup, semua masih tersedia. Oke, saya ingin ke Pak Oka. Pak Oka, terakhir Pak Oka, langkah selanjutnya, ini masih masa tanggap darurat bencana, tapi kemudian setelah ini akan ada masa transisi. Bagaimana soal pendataan rumah yang berkategori rusak berat untuk bisa nanti akan ada perbaikan atau kemudian direlokasi atau bagaimana nanti skemanya kalau dari BNPB sendiri? Inilah yang jadi masalah mungkin. Dalam kondisi darurat ini kita inginkan ada inventaris status rumah. Itu memang ada ahlinya tersendiri ya, khususnya dari Dinas Pemukiman dan Perumahan. Ini nanti kita akan dorong di lokasi-lokasi yang terdampak dan itu akan kami inventarisasi untuk pada fase rehabilitasi. Ini sedang kami jalankan, mudah-mudahan berjalan lancar. Demikian. Termasuk juga soal pendampingan trauma healing ya Pak ya, karena kan sampai saat ini juga gempa susulan masih terus terjadi, diprediksi sampai 2 pekan setelah gempa pada hari Sabtu yang lalu Pak. Bagaimana soal pendampingan trauma healing kepada masyarakat di sana? Ya betul sekali, kemarin pada saat briefing kita juga ingin meminta dinas-dinas terkait, khususnya dari Polri yang memang ada personil yang memahami hal tersebut secara fisiologi. Kita harus bisa menyelesaikan dari trauma warga yang memang sekarang ataupun saat ini menjadi kendala. Demikian, sudah kami koordinasikan. Kita harapkan memang negara bisa hadir untuk bisa memberikan bantuan secara cepat dan juga tepat kepada seluruh wilayah warga terdampak dari bencana di sana. Terima kasih tenaga ahli BNPB Pak Oka Prawira telah bergabung bersama kami dan juga Wakil Bupati Nagekeo Pak Gonzalo Gratianus Mugasada juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Merespon keresahan banyaknya warga yang bergaji 3 juta rupiah namun masuk kategori desil 10 atau kelompok super kaya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf bilang, besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan alias desil. Apakah statistik tidak sepenuhnya membaca realita lapangan? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya bersama Ian Rahman.
Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Yan Rahman. Saudara, ramai soal sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan alias desil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang, besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Penjelasan tersebut merespon keresahan banyak warga yang bergaji 3 juta rupiah namun masuk dalam kategori desil 10 atau kelompok super kaya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Seluruh variabel tersebut diolah secara terpadu untuk menentukan peningkatan posisi keluarga maupun individu mulai dari desil 1 yang masuk kategori termiskin hingga desil 10 terkaya. Namun menurutnya indikator sosial ekonomi yang diukur sangat kompleks sehingga besaran gaji bulanan tidak bisa mendikte status ekonomi seseorang secara tunggal. Kemensos mengimbau warga yang merasa kategorinya tidak sesuai agar segera melapor karena Kementerian Sosial telah membuka akses untuk memperbarui data. Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran. Gaji kita 3 juta udah masuk desil 10 atau masuk super kaya itu. Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi, apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Jadi semua saya kira kita perlu terus bersosialisasi, maksud saya menyosialisasikan pemutakhiran ini dan mekanismenya kita permudah ya agar mudah dijangkau oleh semua pihak. Gitu. Sebelumnya, Saudara, Menteri SDM Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membahas rencana pembatasan BBM subsidi. Keduanya bilang pembatasan BBM subsidi dilakukan agar penerima tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya bilang kemungkinan pembatasan BBM bersubsidi untuk desil 9 dan 10 dalam beberapa bulan ke depan. Purbaya memastikan indikator pembatasan BBM subsidi berbasis tingkat perekonomian seseorang. Pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah, ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Nanti kan kita sedang uji, Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9-10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga pertamax atau yang lain. Kira-kira begitu. Jadi dengan pembeliannya ya Pak, maksudnya dibatasinya sesuai dengan misalkan dia ekonomi sudah tidak layak, tidak boleh beli. Jadi kira-kira seperti itu. 10 kelompok atau desil sebagai dasar penyusunan data tunggal sosial dan ekonomi nasional diantaranya adalah desil 1-3, ini dengan status bansos prioritas utama, desil 4 rentan miskin layak bansos, desil 5 menengah ke bawah status bansos untuk sebagian program, sementara desil 6-7 menengah dan menengah atas dengan status bansos tidak prioritas. Sementara desil 8 hingga 10 merupakan kelompok sejahtera, sangat sejahtera, dan paling sejahtera tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Dengan pembatasan subsidi BBM diperkirakan para ekonom ini
menurut para ekonomi yang kembali akan terpukul adalah kelas menengah. Jika kita lihat saudara dari data BPS, perkembangan kelas menengah jumlahnya dari tahun ke tahun terus turun. Dari tahun 2019 yang masih sebanyak 57,33 juta jiwa turun jadi 46,7 juta jiwa pada tahun 2025. Artinya dalam 6 tahun terakhir kelas menengah di Indonesia menyusut sekitar 10,6 juta jiwa. Saudara, pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi mereka yang masuk desil 9 dan 10 alias untuk golongan sangat sejahtera dan paling sejahtera. Namun polemik terjadi karena banyak warga yang merasa pendapatan dan asetnya tidak masuk kelompok sangat dan juga paling sejahtera tetapi masuk desil 9 dan 10. Apa yang salah? Kita bahas bersama Teguh Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPM FFB Universitas Indonesia. Mas Rifki, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mas Yan, apa kabar? Mas Rifki, ini kan akhir-akhir ini kita mendengar dan juga membaca di media sosial soal kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat ini yang katanya masuk desil 9 dan 10. Padahal mereka tidak merasa demikian. Analisis Anda, letak kekeliruannya di mana sebetulnya? Ya, jadi kalau kita membagi sebetulnya by definition itu kan desil itu adalah pembagian kelompok masyarakat berdasar 10 golongan. Jadi kalau kita bicara desil 9 dan desil 10, artinya kita bicara 20% masyarakat paling kaya di Indonesia. Nah, tapi dari 20% terkaya orang Indonesia ini masih ada kelas menengah. Karena yang masuk kelompok masyarakat kelas atas itu hanya sekitar 1%. Jadi dari desil 9 dan 10 ada yang 19%-nya itu adalah masyarakat menengah, lalu 1%-nya itu masyarakat kelas atas. Nah, yang menjadi problem sekarang adalah desil 9 dan 10 ini banyak masyarakat yang memang belum tergolong masyarakat kelas atas. Jadi masyarakat kelas menengah yang sekarang daya belinya itu terus menurun. Apabila kemudian ini tidak mendapatkan BBM bersubsidi atau BBM yang dikompensasi oleh pemerintah, maka kemudian daya belinya akan terus tertekan. Jadi memang isunya adalah di pembagian desil 9 dan 10 ini yang rentangnya memang sangat besar dari data BPS, sehingga kemudian menginclude kelompok kelas menengah tadi. Oke, Mas Rifki, ini ada menyebutkan bahwa rentangnya sangat besar begitu, tapi ada yang merasa saya gaji hanya 3 juta begitu misalkan sebagai contoh, tetapi masuk desil 10. Ini rentannya yang sangat tinggi ataupun lebar atau ada kesalahan input misalkan? Dua-duanya menjadi faktor. Satu, rentangnya sangat besar karena memang kita perlu akui masyarakat Indonesia itu banyak di daerah 3T misalnya atau di luar Pulau Jawa itu memang daya belinya sangat-sangat rendah. Jadi memang satu, rentangnya di kelompok atas ini bisa sangat besar. Dari kelompok yang misalnya gajinya 3 juta atau 5 juta bisa masuk ke kelompok ini. Di sisi lain juga memang ada underreporting. Memang kita perlu akui bahwa data BPS ini cenderung meng-underreport kelompok masyarakat yang ultra kaya gitu. Kenapa? Ini juga karena salah satunya kendala di lapangan saat melakukan sensus. Misalnya pegawai BPS itu kesulitan untuk melakukan sensus ke kelompok ultra kaya dan sulit melakukan pencatatan ke kelompok ultra kaya, sehingga kemudian kelompok paling kaya di BPS pun juga terlihat tidak terlalu kaya dan malah banyak menginclude kelompok kelas menengah. Jadi kedua faktor ini inputnya yang belum optimum, juga rentangnya yang terlalu besar, ini menjadi kendala saat kemudian melakukan pencatatan per desil tadi. Oke, berarti apakah menurut Anda artinya ada ketidaksesuaian antara statistik yang tidak merepresentasikan realita lapangan? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya data BPS secara keseluruhan cukup representatif. Tapi kalau kita fokus pada 2 desil paling atas, ini cenderung tidak representatif. Kenapa? Karena tadi kelompok yang paling kaya ini sangat sulit untuk dilakukan survei atau sensus, sehingga sulit untuk tertangkap di data BPS. Sehingga sangat mungkin misalnya kelompok yang hanya berpendapatan 3 juta, 5 juta, atau 10 juta itu bisa masuk 10% atau bahkan 5% terkaya
wilayah di Indonesia. Padahal ini kan memang sangat tidak representatif kalau kita lihat dengan upah sekian tentu masih sangat sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi kalau kita bicara anggota keluarganya yang cukup banyak. Oke, artinya juga harus ada penyesuaian begitu ya. Tadi juga disebutkan oleh pemerintah apabila merasa tidak sesuai begitu bisa langsung mengakses ataupun memperbaikinya ke kelurahan ataupun ke aplikasi Kementerian Sosial. Namun kalau kita ngomong-ngomong lagi soal Menteri Sosial, ini Mas Rifki, sebelumnya ada pernyataan begitu dari Mensos yang bilang bahwa gaji ataupun pendapatan ini bukan satu-satunya variabel. Jadi sebetulnya variabelnya apa saja sih untuk menentukan desil? Namun kita bahas usai jeda. Mas Rifki tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, soal polemik penetapan desil kita kembali berbincang bersama Teguh Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan dari LPM FEB Universitas Indonesia. Mas Rifki, ini jika BPS sebelumnya menyebut bahwa desil bukanlah pengeluaran per kapita, ada juga Menteri Sosial yang menyebutkan bahwa gaji bukanlah satu-satunya variabel. Jadi secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, desil ini merepresentasikan apa dan juga variabel apa saja yang dimasukkan? Ya, jadi desil ini secara umum merepresentasikan tingkat kekayaan. Tingkat kekayaan ini munculnya dari mana? Satu, dari gaji. Jadi upah ini menjadi salah satu komponen utama. Kedua adalah other income. Other income ini apa? Misalnya imbal hasil dari investasi, imbal hasil dari kepemilikan modal, lalu kemudian imbal hasil dari kepemilikan aset. Jadi kira-kira secara umum ini menggambarkan income masyarakat yang tidak hanya berasal dari upah saja. Tujuannya adalah untuk merepresentasikan seberapa besar kekayaan dari kelompok masyarakat tersebut. Sehingga kemudian ini disusun menjadi sebuah skema, bentuknya itu desil, persentil, dan lain-lain untuk membagi siapa kelompok dari paling miskin hingga paling kaya. Tapi komponennya itu memang beragam dan tidak hanya dari upah saja ataupun pengeluaran saja. Karena kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, bisa jadi dia itu tidak melakukan seluruh belanjanya, tapi banyak juga yang ditabung. Jadi harusnya itu juga menjadi komponen yang dihitung oleh BPS dalam perhitungan pengelompokan kekayaan tadi. Berarti ada gaji, ada imbal hasil, ada tabungan. Lalu bagaimana dengan aset yang dimiliki, Mas Rifki? Apakah juga itu dihitung? Iya, harusnya dihitung. Tapi memang karena bentuknya survei atau sensus seringkali underreporting. Nah, ini terutama terjadi di kelompok yang ultra kaya, di mana kalau masyarakat miskin, masyarakat rentan, mungkin lebih mudah untuk didatanya. Belanjanya berapa, konsumsinya berapa, asetnya apa, misalnya dia memiliki rumah, kendaraan bermotor, itu masih lebih mudah untuk BPS melakukan pencatatan. Tapi kalau kita bicara kelompok ultra kaya, misalnya yang memiliki aset finansial di dalam negeri, bahkan di luar negeri, itu lebih sulit untuk dicatat oleh BPS. Sehingga kemudian muncul kondisi seperti saat ini, di mana kelompok yang ultra kaya itu seringkali underreporting dalam pelaporan BPS. Yang ini kemudian menyebabkan rentang dari kelompok ultra kaya di desil 9, desil 10 ini bisa sangat besar sekali. Karena itu mencakup masyarakat yang income-nya hanya berasal dari upah, tapi juga mencakup masyarakat yang memang memiliki berbagai aset finansial yang ditempatkan di berbagai negara dan berbagai jenis kelas aset. Oke, tentunya ini yang harus diantisipasi begitu adanya underreporting dari kelompok yang super kaya ini. Kalau kita melihat tingkat akurasi desil yang dipertanyakan oleh warga begitu, artinya ini kita tidak bisa semata-mata menyimpulkan mereka yang berada di kelompok desil 9 dan 10 adalah orang yang super kaya begitu ya Mas. Apakah data BPS ini memperlihatkan betapa lebarnya seperti yang Anda sebutkan jarak antara tidak miskin dan juga benar-benar kaya, ataupun di 1-2 desil saja jaraknya sangat lebar begitu. Dan menyamakan desil 9 dan 10 dengan kelompok kaya, apakah ini juga menurut Anda merupakan bentuk penyederhanaan yang berbahaya, terutama kalau kita lihat konteksnya adalah ini penentuan hak atas subsidi?
Iya, tentu. Jadi kalau kita bicara by definition tadi kan desil itu adalah pembagian masyarakat itu dalam 10 kelompok. Jadi 10% termiskin, 10% termiskin kedua, seterusnya hingga 10% terkaya. Jadi dibagi dalam satuan 10 kelompok. Nah, di 2 desil teratas artinya di kelompok 20% terkaya, ini memang rentangnya sangat besar. Kenapa? Karena di sini ada kelas menengah dan ada kelompok atas. Kelas menengah ini adalah kelompok masyarakat yang income-nya mulai dari 3 juta, 5 juta, hingga kisaran belasan juta. Nah, ini masuk kelompok kelas menengah. Tapi ada kelompok atas. Kelompok atas ini adalah kelompok yang income-nya bisa sampai ratusan juta atau bahkan dalam hitungan miliaran. Sehingga kemudian kalau 2 desil ini dijadikan satu kelompok, ini tentu menjadi problematik karena ini sangat tidak representatif dengan perwakilan di desil tersebut. Mungkin salah satu cara untuk bisa kemudian mengatasi permasalahan tersebut adalah membaginya terhadap persentil gitu. Jadi tidak dibagi dalam satuan 10, tapi dibagi dalam satuan ratusan. Jadi dibagi dalam satuan 100. Jadi 1% terkaya mungkin tidak dapat BBM bersubsidi. Tapi sisa kelompok masyarakat yang masuk kelompok kategori kelas menengah, miskin, rentan, ini bisa mendapatkan BBM subsidi ketimbang hanya diambil 2 desil teratas yang artinya bukan 1% terkaya tapi 20% terkaya yang juga mencakup kelompok kelas menengah tadi. Oke, dengan jarak yang sangat lebar tadi antara desil 9 dan 10, rentangnya sangat lebar, mungkin ada solusi juga tadi terkait dengan persentil begitu ya Mas. Jika tujuannya klasifikasi desil agar subsidi pemerintah ini termasuk BBM Pertalite tepat sasaran, namun kalau kita lihat data klasifikasinya saja sudah tidak sesuai, kemudian apa risikonya menurut Anda? Risikonya tentu akan menggerus daya beli kelas menengah lebih lanjut ya. Ini kan kita bicara di desil 9 dan 10 yang mencakup kelas menengah. Kalau ini dilakukan, tentu masyarakat kelas menengah ini akan semakin tergerus daya belinya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kelas menengah ini jumlahnya terus menurun paling tidak dalam 8-9 tahun terakhir. Kalau kemudian mereka ini tidak mendapatkan BBM bersubsidi, tentu kemudian ongkos mereka atau biaya hidup semakin mahal. Ini mendorong jumlah kelas menengah ini akan turun lebih jauh lagi. Di sisi lain, kelompok ini tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah untuk bansos, perlinsos, segala macam, mereka tidak eligible. Sehingga ini membuat mereka tertekan lebih dalam lagi dan nampaknya nanti lebih besarnya bisa terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak yang semakin tertekan. Oke, kalau kita lihat tadi ada angka soal kelas menengah, Mas Rifki, yang dari tahun ke tahun begitu angkanya terus turun dan juga tergerus. Apa jadinya jika memang terkait dengan desil ini tidak dibenahi ataupun diperbaiki dari tahun ke tahun saja sebelumnya ini turun begitu? Apakah ada potensi penurunannya jadi jauh lebih signifikan ke depannya ini? Ya. Tentu ada Mas, memang ini juga di satu sisi BPS perlu terus memperbaiki klasifikasi dan pencatatan datanya agar lebih akurat. Tapi menggunakan data saat ini apabila tidak diperbaiki atau tidak dipertimbangkan ulang skema penerima Pertalite, maka ini akan turun jauh lebih dalam lagi jumlah kelas menengah dan akan semakin menyusut lebih besar jumlah kelas menengah yang ada di Indonesia. Implikasinya adalah nanti kemudian konsumsi, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tergerus. Oke, Mas Rifki, terakhir data desil tentu tetap penting. DTSN juga membuat pemerintah punya fondasi data. Jadi terkait kegaduhan ini solusinya apa? Apakah harus memperbaiki cara negara menerjemahkan data jadi kebijakan atau seperti apa? Saya rasa iya, dan juga yang paling penting adalah mungkin dipertimbangkan bukan di desil, tapi di persentil 1% paling kaya yang tidak mendapatkan. Dengan cara itu kita melihat harusnya daya beli kelas menengah tidak akan tertekan lebih jauh lagi. Oke, ada pertimbangan persentil sehingga datanya lebih akurat, dan tentunya bagaimana dengan sensus, Mas Rifki, apakah juga perlu dilakukan lebih lagi sehingga data yang dilakukan juga atau yang didapatkan lebih akurat lagi, karena kita ketahui beberapa waktu terakhir ada data sensus yang didatangi begitu langsung kepada masyarakat sehingga ini ada ketakutan begitu. Apakah ini ada kaitannya?
Iya, memang ini kan nanti takutnya mereka ada ketakutan diklasifikasikan kelompok yang tidak mampu mendapatkan subsidi. Nah, ini juga pemerintah perlu pastikan bahwa subsidi ini lebih tepat sasaran, tidak menyasar kelompok kelas menengah, kelompok miskin, kelompok rentan, agar kemudian juga masyarakat ini bisa lebih partisipatif dalam mengikuti sensus, dan kemudian ke depannya juga kebijakan ini bisa diformulasikan secara lebih akurat. Oke, baik. Berarti partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan betul begitu ya, dan juga bagaimana cara pendekatan pemerintah juga perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Teguh Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan dari APM FEB Universitas Indonesia atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih Mas. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan informasi. Polisi meminta hakim tolak pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Informasinya usai jeda, kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi meminta hakim tolak pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara tim hukum ex-Jampitsus menilai keterangan polisi dalam sidang justru menguatkan permohonan yang mereka ajukan. Tim hukum Polri meminta hakim menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tim hukum Polri menilai penetapan tersangka terhadap ex-Jampitsus sudah sesuai ketentuan yang berlaku karena polisi telah memiliki 2 alat bukti. Sementara kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Diansyah menyatakan jawaban atau keterangan polisi di persidangan justru memperkuat permohonan yang diajukan kliennya. Keseluruhan hasil penyidikan tersebut, para termohon telah memperoleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, yang saling bersesuaian dan mempunyai relevansi dengan dugaan perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada pemohon. Dengan demikian, parameter utama yang harus diuji dalam penilai sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap pemohon adalah apakah sebelum penetapan tersangka dilakukan, para termohon telah memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang mengarah kepada keterlibatan pemohon dalam tindak pidana yang disidik. Dan bukan apakah pemohon sebelumnya telah diperiksa dalam suatu status yang disebut sebagai calon tersangka. Dari jawaban para termohon tersebut, kami justru menemukan beberapa bagian, beberapa keterangan yang menguatkan permohonan kami. Misalnya ketika diakui atau dikatakan memang tidak ada pemeriksaan calon tersangka dalam penetapan Pak FA sebagai tersangka di Polri, gitu kan. Terkait dengan penyitaan, ini dari jawaban termohon ya, terkait dengan penyitaan, kami tidak menemukan adanya secara eksplisit disebut surat penetapan atau surat perintah dari pengadilan untuk melakukan penyitaan. Informasi terkininya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Zefanya Situmeang dan juga juru kamera Anggi Mendarwan. Selamat pagi Zefanya. Zefanya, jadi apa saja sebenarnya poin utama yang akan disampaikan polisi dan juga Kejaksaan Agung dalam sidang hari ini, Zefanya? Ya, Disti, untuk sidang pra-peradilan hari ini memang akan ada 2 perkara yang akan disidangkan, di mana kalau kami sudah mengkonfirmasi kepada pihak kuasa hukum dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Febri Diansyah menyebut memang sidang nanti akan ini seharusnya dimulai pukul 9 pagi. Tapi memang kami belum melihat ruang sidang ini dibuka, jadi masih menunggu pastinya ini sidang akan dimulai pukul berapa. Tapi memang kalau melihat dari agenda sidang hari ini akan ada 2 perkara yang akan disidangkan, di mana yang pertama ini adalah perkara nomor 134 yang akan menguji keabsahan penetapan tersangka, lalu juga penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polri, di mana akan dihadirkan atau ada pemeriksaan ahli dari pihak pemohon. Dari pihak pemohon ini akan menghadirkan 4 orang ahli, yakni ahli pidana korupsi, lalu ahli hukum acara pidana, lalu
ahli pencucian uang dan juga hukum administrasi negara. Jadi agenda pertama ini adalah sidang perkara nomor 134 tadi, lalu baru akan dilanjutkan dengan perkara nomor 135 yakni menguji terkait dengan penetapan tersangka dan juga penahanan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah oleh Kejaksaan Agung, di mana agendanya ini adalah jawaban dari pihak termohon yang juga dilanjutkan dengan penyerahan bukti surat atau dokumen dari pihak pemohon. Di hari Rabu kemarin, Adisti, ini memang dari kuasa hukum pihak pemohon sudah menyampaikan apa yang menjadi permohonan dari pra peradilan yang diajukan oleh pihak pemohon, dan hari ini akan dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari pihak termohon tadi, yang dimana termohon 1 ini adalah Polda Metro Jaya, lalu termohon 2 Kortas Tipikor Polri, lalu ada turut termohon Kejaksaan Agung. Tentu kita masih menantikan apa yang kemudian akan menjadi jawaban dari pihak termohon dari poin-poin yang sudah diajukan oleh pihak pemohon kemarin, yang dimana kalau kita ulas lagi beberapa hal yang diajukan pada pra peradilan hari ini, yang diajukan terkait dengan penyidikan dan penetapan status tersangka terhadap Febri Adriansyah. Intinya adalah pihak pemohon ini meminta agar permohonan pra peradilan yang diajukan ini dapat dikabulkan seluruhnya oleh hakim, lalu juga menyatakan tidak sah tentang penetapan Febri, penetapan statusnya sebagai tersangka yang diterbitkan oleh termohon, lalu juga meminta agar termohon ini dapat segera membebaskan Febri dari rutan KPK, serta diharapkan dapat memberhentikan penyidikan yang dilakukan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah, dan juga menyatakan tidak sahnya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Itu adalah beberapa poin-poin inti yang diajukan oleh pihak pemohon di hari Rabu kemarin, Adisti, dan hari ini agendanya tadi ada 2. Jadi sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi jawaban dari pihak termohon, dari Polri, begitu terkait dengan permohonan yang kemarin diajukan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pernyataan dari para ahli, begitu pemeriksaan dari para ahli untuk tadi disampaikan menguji keabsahan penetapan dari status tersangka terhadap Febri, lalu juga penggeledahan yang dilakukan di beberapa rumah, di rumah Febri, lalu juga penyitaan yang dilakukan oleh Polri. Sementara kita masih menunggu, Adisti, memang kalau di jadwal ini harusnya dimulai pada pukul 9 pagi, tapi melihat dari ruang sidang utama saat ini masih belum dibuka, pintunya masih tertutup rapat, kami juga belum melihat adanya kehadiran dari pihak kuasa hukum pemohon, begitu ya, dan juga masih menunggu kehadiran dari termohon. Namun sejauh ini memang masih dikonfirmasi bahwa sidang pra peradilan kedua ini akan tetap dilaksanakan pada hari ini sesuai dengan jadwal seharusnya pada pukul 9 pagi. Adisti. Baik, kita akan tunggu dan juga nantikan bagaimana kelanjutan dari sidang pra-peradilan yang hari ini, Saudara, rencananya akan didengarkan atau mendengarkan keterangan ahli terlebih dahulu sebelum nanti akan ada pihak termohon dari Polri, begitu, yang juga akan dimintai keterangan. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juga juru kamera Anggi Mendarwan telah bergabung bersama kami. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya dari 2 kapal penumpang yang bertabrakan di Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat saat proses sandar berlangsung. Saudara, 2 kapal penumpang bertabrakan di Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat saat proses sandar berlangsung. Warga yang berada di dermaga ikut panik. Berikut ini adalah detik-detik kapal motor Permata Obi menabrak kapal motor Queen Mary di Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada Senin kemarin. Awalnya KM Permata Obi hendak bersandar di dermaga pelabuhan. Namun sebelum tali diikat, terjadi gelombang laut dan hembusan angin kencang membuat kapal menghantam KM Queen Mary yang berada di depannya. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun benturan mengakibatkan kerusakan pada kapal dan sejumlah fasilitas pelabuhan. Manuver untuk sandar di dermaga Pelabuhan Jailolo
sebelum tali tambatnya diikat di bolder, datang angin kencang dan tak terhindarkan lagi kejadian tubrukan itu terjadi antara kapal KM Permata Obi dan kapal Queen Mary yang sedang melaksanakan persiapan keberangkatan. Informasi selanjutnya, Saudara, seorang pengemudi mobil mewah mengamuk dan merusak sepeda motor milik pengemudi ojek daring di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksi perusakan ini dipicu karena pengemudi mobil tak terima mobilnya terserempet motor ojek online. Berawal dari cekcok di jalan, berujung aksi perusakan. Seorang pengemudi mobil mewah merusak motor milik pengemudi ojek daring di Jalan Veteran Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Cekcok diduga berawal dari senggolan kendaraan antara motor korban dan pelaku. Meski pengemudi ojek online sudah meminta maaf, namun pengemudi mobil mewah menuntut ganti rugi, meminta KTP sebagai jaminan. Penolakan korban lantas memicu amarah pelaku hingga merusak kendaraan korban. Tadinya sih kan nama supirnya yang bawa mobil minta KTP, cuman nggak dikasih sama yang ojolnya. Terus ya lama-lama dipukul, yang curi motornya. Atas kesalahan saya yang buatan, mohon maaf. Kasus berakhir damai setelah dimediasi polisi. Korban dan pelaku sepakat saling memaafkan. Pelaku mengaku menyesal karena tersulut emosi sesaat. Mungkin terlalu banyak pikiran, jadi emosi sesaat akhirnya seperti ini. Saya mohon maaf semuanya. Antara Pak Dodi dengan Pak Mulyadi. Setelah kami telusuri, kami juga melihat bahwa ini kan kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Selain itu juga dari Pak Didi juga memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan bertanggung jawab terhadap motornya. Kasus ini akhirnya dihentikan. Korban juga dapat motor pengganti yang diberikan melalui layanan aduan masyarakat sebagai bentuk bantuan agar korban dapat kembali bekerja. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Beralih ke sorotan lain, Saudara, seekor sapi terperosok ke dalam sumur sedalam 3 meter di Kota Jambi. Evakuasi berjalan dramatis dengan bantuan petugas damkar. Sapinya. Hamil loh kayaknya. Sapi pertama kali ditemukan sang pemilik yang sudah berada di dalam sumur pada Selasa sore. Warga sempat mencoba menarik sapi namun gagal hingga memanggil petugas damkar pada Rabu pagi. Petugas damkar yang tiba langsung bergerak mengevakuasi sapi yang mulai terlihat lemas. Evakuasi berlangsung selama 30 menit dengan mengikatkan tali pada tubuh sapi. Telap naik sapinya. Setelah tiba di lokasi, kami melihat kondisi sapi yang sudah lemas di dalam sumur. Setelah melakukan evakuasi lebih kurang setengah jam atau 30 menit, sapi ini berhasil kami keluarkan dari lubang tersebut. Sementara itu, Saudara, warga di Solo, Jawa Tengah digegerkan dengan seekor orang utan yang berkeliaran di jalan. Orang utan itu lepas dari kebun binatang Solo Safari. Seekor orang utan berkeliaran di jalanan Jebres, Solo, Jawa Tengah dan membuat geger warga. Orang utan terlihat berhenti di depan warung makan, lalu berlalu lalang hingga sempat merobohkan sepeda motor milik warga. Orang utan bernama Didi ini ternyata kabur dari kandangnya di kebun binatang Solo Safari. Warga melihat orang utan memanjat tembok dan menyeberang jalan. Tadi orang utannya itu lepas dari sebelah timur, pas pohon itu loh, di warung itu, jalan ke arah buah, terus dia nyebrang jalan, terus masuk ke warung sini gitu loh, masuk ke warung sini. Jatuhin kendaraan dua itu, terus jalan lewat sini terus ke sana ke Tim SAR.
Pihak Solo Safari memastikan semua pengamanan normal, mulai dari lokasi konservasi hingga batas pagar. Diduga orangutan berhasil memanipulasi kawat listrik hingga akhirnya kabur ke jalan. Orangutan kami Didi sehat walafiat dan tidak ada kendala apapun dan bisa dilihat di eksibit tadi. Didi ini kuriusnya atau sangat pandai, satwa yang pandai dan dia bisa melewati sampai bisa ke luar, sedikit keluar kemarin. Tim gabungan telah membawa orangutan Didi kembali ke Solo Safari. Pengawasan kini diperketat agar tidak terulang. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kecelakaan maut terjadi di Parana, Brasil Selatan setelah minibus dan truk bertabrakan secara langsung. Sedikitnya 23 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Informasi lengkapnya usai jeda kami kembali untuk Anda. Kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kecelakaan maut terjadi di Parana, Brasil Selatan setelah minibus dan juga truk bertabrakan secara langsung. Sedikitnya 23 orang tewas dan 5 lainnya terluka. 3 korban diantaranya dilaporkan dalam kondisi serius. Kecelakaan ini terjadi di jalan raya dekat Ipiranga, Parana pada Rabu dini hari. Minibus yang membawa petugas kesehatan, pasien dan keluarga bertabrakan dengan sebuah truk. Petugas darurat dan polisi langsung diterjunkan ke lokasi untuk menangani para korban. Jalan raya tersebut sempat ditutup selama 7 jam. Pihak berwenang menyebut 13 perempuan, 8 pria, dan 2 anak meninggal dunia dalam peristiwa ini. Gubernur Parana, Ratinho Junior, menetapkan 3 hari masa berkabung untuk menghormati para korban. Nós tivemos na madrugada de hoje um acidente gravíssimo na PR-373, no município de Ipiranga, onde nós tivemos uma colisão frontal e transversal com um caminhão e um ônibus da saúde. Infelizmente, foram vitimadas no local 23 pessoas, das quais nós tivemos 13 mulheres, 8 homens e 2 crianças. Saudara, Kompas TV Apps telah hadir di TV Android dan juga Tizen. Download sekarang juga dan juga tonton video-video premium dari kami, Kompas TV dan juga Kompas Gramedia. Kami akhiri Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Akhir kata saya, Yan Rahman. Dan saya Adisa Larasati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.